pemahamannya ilmu, pengamalannya dakwah. Maka yang tidak mengikuti sunnah berada di salah satu jalan yang bercerai-berai. Dan dari hadis yang mulia ini kita mengetahui bahwa syaitan senantiasa mengajak manusia bercerai-berai, berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah, bersekte-sekte, beraliran-aliran atas nama agama Allah, atas nama agama Allah. Nah, setelah kita mengetahui bahwa kebenaran hanya satu, kesesatan begitu banyaknya, sekarang perlu kita mengetahui dalam pembahasan yang kedua, siapa sebenarnya ahlul haq yang berada di atas kebenaran ini. Sepakat para ulama, jadi para ulama yang dahulu dan yang sekarang yang berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Secara ilmu, amal, dan dakwah. Kenapa saya selalu mengkaitkan ilmu, pemahaman, dan amal, dan dakwah? Karena siapa saja bisa mengaku ahlus sunnah, sebagaimana umumnya firqah-firqah sesat mengaku dan mendakwakan bahwa mereka berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kan belum pernah kita mendengar dari satupun firqah yang langsung menyerukan bahwa kami tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada. Hatta Ahmadiyah Al-Qadiani yang telah berada di luar Islam, Ahmadiyah Al-Qadiani, kaum Ahmadiyah dengan nabi palsunya Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaihi, mengaku berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi pengakuannya tidak bisa menyelamatkan mereka dari kekufuran yang nyata. Mereka berada di luar Islam. Apalagi firqah-firqah yang lain, semuanya mendakwakan mengaku berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Dasarnya, landasannya adalah Alkitab dan Sunnah. Tetapi bagaimana pemahamannya, bagaimana pengamalannya, penerapannya bagaimana? Apa yang mereka maksudkan dengan berpegang kepada Alkitab dan Sunnah? Karena sesuai dengan kaidah yang sangat besar, bahwa nama tidak bisa merubah hakikat yang sebenarnya. Yang dilihat adalah keadaan yang sebenarnya. Berapa banyak orang mengaku ahlus sunnah penamaan, tetapi pada hakikatnya bertentangan jauh dengan ahlus sunnah wal jamaah, baik secara ilmu pemahaman maupun pengamalan maupun dakwah. Walaupun sejuta kali kita katakan bahwa kita ahlus sunnah, tetapi kalau pemahaman kita menyelisih, menyimpang, menyalahi pemahaman ahlus sunnah yang sesungguhnya,
maka tidak ada artinya perkataan kita bahwa kita ahlus sunnah. Sama dengan orang-orang munafikin yang mengatakan bahwa mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi sekedar ucapan, hatinya kufur. Karena itu nama tidak bisa merubah keadaan yang sebenarnya. Karena itu harus disertai ahlus sunnah wal jamaah. Pertama secara terperinci, tafsil, tidak global. Sekarang zamannya orang secara umum saja, secara global saja. Sudah saatnya secara tafsil, terperinci. Apa yang dimaksud dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah? Yang pertama. Yang kedua, secara pemahaman ilmu. Yang kedua, al-amal, tatbik, penerapan. Yang ketiga, dakwah. Jadi secara terperinci dan secara ilmu, amal dan dakwah harus dilihat semuanya itu. Dan ini yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karena itu para ulama mengatakan, di antaranya Al-Imam Ibnu Hazm di muqaddimah ini, di muqaddimah kitab saya ini, saya bawakan di kata pengantar muqaddimah. Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan bahwa ahlus sunnah itu yang kami akan sebutkan nanti, mereka adalah ahlul haq, orang-orang yang berada di atas kebenaran. Wa man adahum fa ahlul bid'ah. Dan yang selain mereka, selain dari ahlus sunnah, maka ahlul bid'ah. Tegas, jelas, terang dan nyata pemisahannya. Ahlus sunnah, ahlul haq, karena mereka berjalan di atas Alkitab dan sunnah, di atas cahaya nur dan hidayah Alkitab dan sunnah, maka mereka ahlul haq. Yang selain dari mereka ahlul bid'ah. Kemudian Al-Imam memperinci siapa mereka ini. Tafsil. Siapa ahlus sunnah itu? Fa innahum as-sahabah radhiyallahu anhum. Pertama, maka sesungguhnya mereka itu adalah para sahabat secara keseluruhannya. Semoga Allah meridai mereka. Maka keluarlah Syiah Rafidhah dari rombongan ahlus sunnah, karena mereka telah mengkafirkan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Keluar juga dari rombongan ahlus sunnah firqah-firqah yang membenci sebagian sahabat, menolak riwayat mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi firqah yang pertama kali keluar dan masuk dalam kelompok ahlul bid'ah, Syiah Rafidhah dan orang-orang yang mengikuti mereka, para pengikutnya dari zaman ke zaman sampai pada hari ini dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka membenci para sahabat. Bahkan bukan hanya membenci, bukan hanya marah, tapi mereka mengkufurkan, mengkafirkan para sahabat, mengatakan bahwa para sahabat telah murtad sesudah Rasulullah SAW wafat. Maka mereka bukan ahlus sunnah, dan mereka pun dengan tegas mengatakan bahwa mereka juga bukan sunni. Oleh karena itu tidak ada istilah takrib, pendekatan antara sunni, ahlus sunnah dengan